Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Akasyriansyah dengan nomor NIM 2031501261 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran, Bapak dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMN, jurusan Manajemen Universitas Budi Luhur. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu materi pertemuan 12, yaitu mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Bauran komunikasi pemasaran. 1. Periklanan, semua bentuk penyajian dan promosi non personal atas ide barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Yaitu promosi penjualan, berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Hubungan masyarakat, berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Penjualan pribadi, interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. 5. Pemasaran langsung, penggunaan surat telepon, faksimil, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Platform komunikasi umum, periklanan, iklan cetak dan penyiaran, pengemasan film, brosur, poster, dan selebaran, cetak ulang iklan, billboard, pemeran di tempat pembelian, simbol dan logo, promosi penjualan, kontes permainan, undian berhadiah, pameran, peragaan, kupon, rabat, pembiayaan berbunga rendah, hiburan, fasilitas tukar tambah, dan program berkelanjutan. Platform komunikasi umum yaitu hubungan masyarakat, yaitu siaran pers, ceramah, seminar, laporan tahunan, sumbangan, amal, dan publikasi. Penjualan pribadi yaitu presentasi penjualan, rapat penjualan, program intensif, dan pemberian sampel. Platform komunikasi umum, pemasaran langsung, katalog, surat, belanja secara elektronik, fax email, email, dan voice email. 3 alasan pesan tidak sampai, yaitu perhatian selektif, penyimpangan selektif, dan ingatan selektif. Mengembangkan komunikasi yang efektif. 1. Mengidentifikasi audiens sasaran, citra seperangkat, keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Sikap dan tindakan orang terhadap suatu objek ditentukan oleh citra objek tersebut. 2. Menentukan tujuan komunikasi, model hierarki, pengaruh, dan menyadari. 1. Menyadari. 2. Mengetahui. 3. Menyukai. 4. Preferensi. Mengembangkan komunikasi yang efektif, yaitu merancang pesan yang efektif harus memperhatikan attention atau perhatian, interest atau ketertarikan, desire atau keinginan, action atau tindakan. Formulasi pesan yang pesan harus memperhatikan isi pesan, struktur pesan, format pesan, sumber pesan. Mengembangkan komunikasi yang efektif, memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi personal melibatkan 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung atau satu sama lain. Saluran komunikasi non-personal mencakup media, atmosfer, dan acara-acara khusus. 5. Menentukan jumlah anggaran komunikasi pemasaran, yaitu metode sesuai kemampuan, metode presentasi penjualan. 3. Metode keseimbangan persaingan. 4. Metode tujuan tugas. Alat-alat promosi, yaitu sifat-sifatnya presentasi umum, tersebar luas, ekspresi yang lebih dan kuat, tidak bersifat pribadi. Alat-alat promosi, manfaatnya, komunikasi, menarik perhatian dan memberikan informasi yang dapat mengarahkan ke produk yang bersangkutan. Intensif, menggabungkan sejumlah kebebasan
dorongan atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. 3. Ajakan untuk melakukan transaksi pembelian. Alat-alat promosi penjualan personal. 3 ciri khusus. 1. Konfrontasi personal, hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif. 2. Mempererat, menimbulkan berbagai jenis hubungan mulai dari penjualan sampai persahabatan. 3. Tanggapan, membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicara wiraniaga. Alat-alat promosi hubungan masyarakat dan publisitas. 3. Sifat khusus, kredibilitas yang tinggi, kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. 3. Dramatisasi. Alat-alat promosi. 1. Non-public. Pesan biasanya ditunjukkan kepada orang tertentu. Disesuaikan. Pesan dapat disiapkan untuk menarik orang yang dituju. Terbaru atau pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. Interaktif. Pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. Komunikasi pemasaran. Marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan dan membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran bagi konsumen dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan. Komunikasi pemasaran berkontribusi pada ekuitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek. Dalam melakukan komunikasi pemasaran, kita juga harus menambahkan citra merek. Komunikasi pemasaran bagi konsumen dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan. Komunikasi pemasaran berkontribusi pada ekuitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan mereka dan menciptakan citra merek, serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. 2 unsur dalam komunikasi pemasaran yaitu komunikasi proses, di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antar organisasi dengan individu. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengirim melalui suatu media kepada penerima agar mampu memahami maksud dari pengirim. Pemasaran sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai pertukaran tentang informasi produk, jasa, dan ide antara mereka dengan pelanggannya. Bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 model komunikasi utama, yaitu iklan adalah struktur informasi dan susunan non-personal yang dibiayai dan bersifat persuasif, dan promosi tentang produk, jasa, atau ide oleh sponsor yang teridentifikasi melalui berbagai macam media. Promosi penjualan berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Acara dan pengalaman kegiatan dan program yang disponsori oleh perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Hubungan masyarakat dan publisitas. Beragam
program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Pemasaran langsung, penggunaan surat telepon, faksimil, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan. Pemasaran interaktif, kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, dan menciptakan penjualan produk dan jasa. Pemasaran dari mulut ke mulut, komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli menggunakan produk atau jasa. Penjualan personal, interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan pengadaan pesanan. Model proses komunikasi makro. Proses komunikasi model makro adalah model komunikasi yang terdiri dari 9 elemen. 2 elemen sebagai pihak utama, yaitu pengirim dan penerima. 2 elemen lainnya mempresentasikan alat komunikasi utama, yaitu pesan dan media. 4 elemen mempresentasikan fungsi komunikasi utama, yaitu penyandian, pengertian, respons, dan umpan balik. Elemen terakhir adalah gangguan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Model mikro respons konsumen. Model mikro konsumen pemasaran berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Ada 4 model hierarki respons klasik, yaitu AIDA, hierarki pengaruh, inovasi, adopsi, dan komunikasi. Semua model mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku. Kesadaran. Jika sebagian konsumen sasaran tidak menyadari produk, tugas komunikator adalah membangun kesadaran dengan memperkenalkan produk dengan informasi awal seperti nama produk, pengetahuan informasi lebih dalam mengenai produk. Konsumen sasaran memiliki kesadaran tetapi tidak tahu banyak tentang produk. Mengetahui sangat penting untuk diberikan kepada sasaran agar informasi yang dimiliki sasaran tentang produk menjadi lengkap. Rasa suka. Jika konsumen sasaran mengetahui merek, apa yang mereka rasakan tentang merek tersebut, dalam hal ini komunikator harus membangkitkan rasa suka konsumen. Preferensi. Konsumen sasaran mungkin menyukai produk. Keyakinan. Komunikator harus membangun dan memperkuat keyakinan. Pembelian. Konsumen sasaran memiliki keyakinan dan minat yang kuat. Saluran komunikasi pribadi. 2 orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antara seorang dengan pemirsa melalui telepon atau email. Saluran komunikasi non pribadi. Komunikasi yang diarahkan ke lebih dari 1 orang dan meliputi media, promosi, penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Menetapkan total anggaran komunikasi pemasaran, metode terjangkau, metode presentasi penjualan, metode paritas kompetitif, metode tujuan dan tugas. Memutuskan bauran komunikasi pemasaran, marketing mix. Mengukur hasil komunikasi yang dampak pesan yang dikomunikasikan terhadap konsumen sasaran dan umpan balik yang diterima. Mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi, mengkoordinasikan media, mengimplementasikan IMC, Integrated Marketing Communication, atau komunikasi pemasaran terpadu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.